Shalom Elohim, selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah rumah tangga malam hari ini seharusnya dilaksanakan di kediaman keluarga Bapak Baris Huta Barat. Namun dikarenakan pandemi yang belum berakhir, maka kita melaksanakan ibadah rumah tangga secara online. Tema ibadah tengah minggu dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini adalah beriman dalam penderitaan. Tema ini merupakan bagian dari rangkaian masa Prapaskah yang mengajak kita untuk menghayati tentang penderitaan. Marilah kita siapkan diri kita dan hati serta pikiran kita untuk masuk dalam ibadah malam hari ini. Dan kita akan belajar bersama-sama bagaimanakah kita tetap beriman dalam penderitaan. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bangkit berdiri dan mempersiapkan diri kita dan mengarahkan hati kita untuk bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Sebagai lagu pembukaan kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 4. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Bapak, Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memulai ibadah kita dengan menaikkan doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, malam hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami sangat mengucap syukur karena di malam hari ini, di dalam situasi pandemi, walaupun kami tidak bertemu dan bersama-sama hadir dalam keluarga Baris Huta Barat untuk berdoa di dalam keluarga, mendukung keluarga malam hari ini, tetapi kami percaya lewat virtual, lewat ibadah malam hari ini, keluarga Huta Barat dan kami jemaat diberkati oleh-Mu. Kami sangat bersyukur karena kami boleh bersama-sama menaikkan doa malam hari ini, walaupun di dalam rumah kami masing-masing, tapi kami boleh berkumpul di sarana yang Tuhan siapkan untuk kami bertemu. Bapa di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus menyiapkan semua yang kami butuhkan, terutama pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ridwan yang akan hadir malam hari ini di tengah-tengah keluarga Baris Huta Barat dan kami jemaat untuk melayangkan firman Tuhan malam hari ini. Berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya
dalam keadaan dan boleh berjalan dengan segala keadaan yang lancar, terutama sarana yang kami gunakan, yang kami pakai lewat online ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati supaya tidak terganggu dan kami boleh mengikuti ibadah ini dengan penuh rasa hormat dan syukur yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, untuk memahami tema beriman dalam penderitaan, baiklah kita mendengarkan ilustrasi sebagai berikut. Seorang anak perempuan mengeluh kepada ayah tentang kehidupannya yang sangat berat. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan dan bermaksud untuk menyerah. Ia merasa capek untuk terus berjuang dan berjuang. Bila satu persoalan telah teratasi, maka persoalan yang lain muncul. Lalu ayahnya yang seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air, kemudian menaruh ketiganya di atas api. Segera air dalam panci-panci itu mendidih. Pada panci yang pertama, dimasukkannya beberapa wortel. Ke dalam panci kedua, dimasukkan beberapa butir telur. Dan pada panci yang terakhir, dimasukkannya biji-biji kopi. Lalu dibiarkannya ketiga panci itu beberapa saat tanpa berkata sepatah kata. Sang anak perempuan mengatupkan mulutnya dan menunggu dengan tidak sabar. Ia keheranan melihat apa yang dikerjakan ayahnya. Setelah sekitar 20 menit, ayahnya mematikan kompor. Diambilnya wortel-wortel dan diletakkannya dalam mangkok. Diambilnya pula telur-telur dan ditaruhnya di dalam mangkok. Dituangkannya juga kopi ke dalam cangkir. Segera sesudah itu, ia berbalik kepada putrinya dan bertanya, "Sayangku, apa yang kau lihat?" "Wortel, telur, dan kopi," jawab anaknya. Sang ayah membawa anaknya mendekat dan memintanya meraba wortel. Ia melakukannya dan mendapati wortel itu terasa lembut. Kemudian sang ayah meminta anaknya mengambil telur dan memecahkannya. Setelah mengupas kulitnya, si anak mendapat telur matang yang keras. Yang terakhir, sang ayah meminta anaknya menghirup kopi. Ia tersenyum saat mencium aroma kopi yang harum. Dengan rendah hati ia bertanya, "Apa artinya Bapak?" Sang ayah menjelaskan bahwa setiap benda telah merasakan penderitaan yang sama, yakni air yang mendidih, tetapi reaksi masing-masing berbeda. Wortel yang kuat, keras, dan tegar ternyata setelah dimasak di dalam air mendidih menjadi lembut dan lemah. Telur yang rapuh hanya memiliki kulit luar tipis yang melindungi cairan di dalamnya. Namun setelah dimasak dalam air mendidih, cairan yang di dalam itu menjadi keras. Sedangkan biji-biji kopi yang sangat unik, setelah dimasak dalam air yang mendidih, kopi itu mengubah air tawar menjadi enak. "Yang mana engkau, anakku?" sang ayah bertanya. "Ketika penderitaan mengetuk pintu hidupmu, bagaimana reaksimu? Apakah engkau wortel, telur, atau kopi? Bagaimanakah dengan Anda, sobat? Apakah Anda seperti sebuah wortel yang kelihatan keras, tetapi saat berhadapan dengan kepedihan dan penderitaan,
akan menjadi lembek, lemah, dan kehilangan kekuatan. Apakah Anda seperti telur yang mulanya berhati penurut? Apakah engkau tadinya berjiwa lembut, tetapi setelah terjadi kematian, perpecahan, perceraian, atau pemecatan, Anda menjadi keras dan kepala batu? Kulit luar Anda memang tetap sama, tetapi apakah Anda menjadi pahit, tegar hati, serta kepala batu? Atau apakah Anda seperti biji kopi? Kopi mengubah air panas. Hal yang membawa kepedihan itu bahkan pada saat puncaknya, ketika mencapai 100 derajat Celcius, ketika air menjadi panas, rasanya justru menjadi lebih enak. Apabila Anda seperti biji kopi, maka ketika segala hal seolah-olah dalam keadaan yang terburuk sekalipun, Anda dapat menjadi lebih baik dan juga membuat suasana di sekitar Anda menjadi lebih baik. Bagaimana cara Anda menghadapi penderitaan? Apakah seperti wortel? Apakah seperti telur? Ataukah seperti biji kopi? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita naikkan pujian untuk mempersiapkan hati kita dalam merenungkan firman Tuhan. Kita nyanyikan bagaikan bejana siap dibentuk.
Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saat ini kita akan belajar dari satu firman Tuhan, beriman dalam penderitaan. Dan firman Tuhan yang akan kita baca diambil dari kitab Ayub, pasal 1, ayat 1 sampai 20. Ayub, pasal 1, ayat 1 sampai 20. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Saat ini kami hendak belajar dari-Mu ya Allah, dan tolong kami agar apa yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan, membawa ke dalam hidup kami pemahaman, sekaligus juga keberanian untuk melangkah dalam iman di tengah perjalanan hidup yang penuh dengan misteri ini. Bersama dengan kami ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ayub pasal 1, ayat 1 sampai 20 dituliskan demikian. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai, betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya dan serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya laki-laki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga aku dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga aku dapat memberitahukan hal-hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuhan yang laki-laki dan perempuan yang sedang makan-makan dan minum-minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalam. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan.
dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar dari sebuah kisah yang tragis di dalam kehidupan seorang yang bernama Ayub. Bayangkan dalam waktu yang begitu dekat satu dengan yang lain, seluruh yang ia miliki, harta, kekayaannya termasuk anak-anaknya, habis, binasa, dan tersisa. Sesuatu yang sangat menakutkan, mengerikan. Pencobaan, penderitaan yang datang bertubi-tubi. Siapa yang mau menderita? Tentu tidak ada. Satu orang pun tidak ada. Tetapi apa jadinya ketika kita mengalami penderitaan? Saudaraku, mari kita belajar dari beberapa bagian yang menarik ini. Di awal dalam bacaan kita disebutkan dalam pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bagian yang pertama yang kita pelajari, saudara-saudara, adalah bahwa orang yang bersaleh, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang akrab dengan Tuhan, tidak luput dari penderitaan. Jangan berkata bahwa saya sudah melayani Tuhan, saya sudah memberikan semua yang saya berikan pada Tuhan dengan persembahan yang baik. Saya mencintai Tuhan, saya bersatu teduh, saya berdoa, saya rajin sekali bergereja dan beribadah. Maka lantas kita tidak mengalami penderitaan. Oh no. Setiap kita, siapapun, mengalami penderitaan itu. Itu sebabnya penderitaan adalah stempel hidup dalam manusia. Tidak ada manusia yang hidupnya lurus saja. Kadang naik, kadang turun, dan bahkan kadang terjerembab. Tetapi yang menarik, ibu dan bapak saudara sekalian, adalah Alkitab ini menuliskan dalam ayat 1 pasal 1, tetapi juga di dalam ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Yang kedua kita pelajari, saudaraku, adalah apakah Tuhan memuji kita dalam hidup beriman kita? Adakah Tuhan mengatakan, lihatlah hambaku, dia saleh, dia jujur, dan dia takut akan Tuhan. Dan yang paling mengerikan dalam bacaan kita ini, kalau saya mau mengatakan agak ekstrimnya, bahwa pujian kepada Ayub itu justru di depan iblis. Dalam ayat yang ke-8 dan 9. Lalu iblis berkata, lalu jawab iblis pada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Karena bagi iblis kekayaan, harta, dan semua yang ia punya, yang dimiliki oleh Ayub, itu membuat dia taat. Itu membuat dia setia pada Tuhan. Iblis salah. Ketika kemudian Tuhan berkata, lakukan apa yang hendak engkau lakukan pada hambaku Ayub. Tetapi bagian yang ini menarik, saudara, ibu, dan bapak. Mengapa saya katakan menarik? Pertama tadi saya katakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, orang yang begitu luar biasa, taat dan setia. Yang kedua, Tuhan memuji Ayub di depan iblis. Dan yang ketiga, Tuhan mempertaruhkan dirinya dalam sebuah undian kepada iblis. Dia berkata begini, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu, kata iblis. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Menjadi menarik, ibu dan bapak saudara sekalian, adalah Tuhan mempertaruhkan pujiannya kepada Ayub di depan iblis. Tuhan mempertaruhkan rasa cinta Ayub. Tuhan mempertaruhkan ketaatan Ayub. Tuhan mempertaruhkan kesabaran Ayub di depan iblis. Tuhan memuji Ayub di depan iblis. Dan yang ketiga kita pelajari, Tuhan memberikan kesempatan untuk iblis mencobai Ayub. Tuhan memberi kesempatan, asal jangan kau sentuh nyawanya, kata Tuhan. Lakukan semuanya. Bukankah itu sebuah pertaruhan yang tidak mudah? Apa jadinya jika kemudian Ayub kalah? Apa jadinya jika kemudian Ayub mengutuki Tuhan? Maka kredibilitas dalam tanda petik yang Tuhan miliki
pasti akan jatuh di mata iblis. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan yakin bahwa dia punya hamba yang setia. Hamba yang taat, hamba yang sungguh mengasihi Tuhan. Itu sebabnya bagian ketiga kita pelajari. Tuhan memberikan kesempatan bagi iblis untuk mencobai Ayub. Nah, apa yang terjadi? 4 kali bagian yang kita baca tadi. Bahwa cobaan demi cobaan datang. Kambing, domba, unta, keledai, dan segala macam yang dia miliki habis sirna pada saat itu. Semua habis. Tetapi yang keempat kita mau pelajari apa? Ayub berdiri. Demikian dikatakan dalam ayat 20. Ia lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam penderitaan seperti itu, saudaraku, Ayub tetap berdiri. Bukan jatuh terperosok. Bukan jatuh dalam tangisan. Bukan jatuh di dalam kedukaan. Bukan jatuh dalam kelemahan. Bukan jatuh dalam keterpurukan. Tetapi justru ia berdiri tegak. Memang ia mengoyakkan jubahnya sebagai lambang bahwa dia berduka. Ia mencukur kepalanya sebagai lambang bahwa ia sedang berduka. Dan ia sujud dan menyembah. Dan perkataan ini menjadi hal luar biasa. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Penderitaan ini tidak boleh membuat Ayub jatuh. Penderitaan ini tidak bisa membuat Ayub terpuruk. Walaupun jika kita membaca dalam pasal berikutnya, ayat 2 bahkan sampai di akhir dari kisah Ayub ini, dalam pasalnya 42, kita melihat dialog-dialog yang hidup antara Ayub dengan Tuhan. Bahkan Ayub pernah protes pada Tuhan. Bahkan Ayub pernah marah dengan Tuhan. Bahkan Ayub pernah bertanya dengan Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, marilah kita berbicara sebagai laki-laki. Tuhan menantang Ayub. Tapi persoalan ini tidak membuat lantas Ayub jatuh terpuruk dan kemudian berdosa. Kadang-kadang kita sedang menghadapi penderitaan. Kita mengeluh pada Tuhan. Yes, sangat manusiawi. Ayub juga mengalami itu. Dia mengeluh pada Tuhan. Dia berbicara pada Tuhan. Dia protes sampai Tuhan kemudian berkata, di manakah engkau ketika aku membentangkan langit? Di manakah engkau ketika aku menciptakan bumi? Di manakah engkau? Tuhan sedang mengingatkan Ayub untuk tetap bertahan, kuat dan teguh. Sampai akhirnya di dalam ayat 42, dia berkata demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Itu ditulis dalam Ayub pasal 42 ayat 5 dan 6. Ayub menyesali atas segala apa yang pernah ia protes pada Tuhan. Tetapi ia tidak berbuat dosa. Ia tidak lantas kemudian mencari jalan atau shortcut di dalam hidup ini. Mencari jalan pintas. Tapi ia terus berteguh pada Tuhan. Sekalipun ia mengadakan dialog dengan Tuhan. Tidak ada masalah, saudaraku, ketika kita mempertanyakan, mengapa ini harus terjadi? Mengapa Tuhan kau mengizinkan aku melewati ini? Tapi itulah bagian di mana kita belajar berdiri teguh. Dalam penderitaan kita, tetap beriman. Seperti Ayub. Ia tidak berbuat dosa atas semua yang ia alami. Nah, pada hari ini, dalam rangkaian masa Prapaskah, kita sedang diajak untuk menghayati apa arti penderitaan. Yesus mengalami derita itu, saudaraku. Derita yang begitu menyakitkan, menyedihkan sampai kematian di atas kayu salib. Tapi Yesus tidak berbuat dosa. Tetapi Yesus tidak melanggar janji Allah. Tapi Yesus tidak berpaling dari kehendak Tuhan. Inilah yang sedang diangkat dalam berita pada hari ini. Belajar dari Ayub, belajar dari Yesus yang melewati penderitaan itu dan menjadi pemenang. Apa yang sedang saudara alami saat ini? Apa yang sedang saudara gumulkan saat ini? Apa yang saat ini sedang mengganggu hati dan pikiran saudara? Hari ini firman Tuhan berkata,
jangan menyerah. Jangan menyerah. Tetap berharap pada Tuhan yang memberikan kepadamu kekuatan. Karena ada waktunya di mana Tuhan mengizinkan ini terjadi untuk memberikan sukacita bagi saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita dan teruslah berpengharapan, beriman teguh dalam penderitaan. Tuhan memberkati. Amin. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, sehubungan dengan situasi saat ini yang tidak memungkinkan persembahan diedarkan, kami memberikan kesempatan bagi saudara yang hendak memberikan persembahan dengan mengirimkan transfer ke nomor rekening yang ada di layar multimedia. Jemaat juga dapat mengantarkan persembahan dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di depan kantor sekretariat gereja pada hari kerja jam 8.30 sampai dengan jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Majelis Jemaat Pope Immanuel Kopassus juga menyediakan rekening khusus bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk berbagi berkat dan menolong mereka yang saat ini sedang kesusahan akibat wabah penyakit corona, di mana
dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan ke lembaga resmi atau ke rumah-rumah sakit untuk membeli APD dan kebutuhan medis lainnya, dan atau kepada mereka yang sedang membutuhkan untuk mendukung hidup sehari-hari. Dimohon untuk mengkonfirmasi pengiriman atau mengirim bukti transfer kepada Bendahara Majelis Jemaat atas nama Penatua Risma P. Nababan di nomor telepon yang tertera. Sebelum kita menyampaikan persembahan syukur kita, marilah kita baca bersama-sama nats persembahan dari Mazmur 4 ayatnya yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 439. Bila tofan keras melanda hidupmu. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa syafaat, dan kita akan mendukung beberapa pokok doa pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami, dalam nama Yesus kami bersyukur pada hari ini kami belajar bagaimana Tuhan menginginkan kami untuk menjadi seorang yang sungguh-sungguh memiliki karakter Kristus, tapi memiliki sikap dan juga perilaku yang apa adanya, terbuka dan mengasihi setiap orang tanpa memandang yang lain lebih rendah daripada kami. Terima kasih. Hari ini kami juga bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Baris Huta Barat dan Ibu Penatua Sontia Gajah. Jika seharusnya pada hari ini kami beribadah di rumah beliau, tapi karena kondisi COVID-19 yang saat ini membatasi ruang gerak kami, tapi kami hadir bersama dan berdoa untuk keluarga ini. Tuhan berkati keluarga ini, kasihi dan cintai keluarga ini Allah, dengan segala hal yang terjadi dalam kehidupan keluarga ini. Kami bersyukur untuk Pak Baris yang sudah kembali pulih seperti sedia kala setelah beberapa waktu yang lalu ia mengalami sakit. Kami bersyukur Tuhan memberkatinya dan memberikan kesehatan yang semakin baik lagi, dan ia dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik pula untuk masa-masa mendatang ini. Kami juga berdoa untuk Ibu Penatua Sontia Gajah. Kami bersyukur
bahwa ibu ini sungguh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan memberi waktu, tenaga, dan hati serta pikiran berbagi antara pekerjaan di kantor, keluarga dalam rumah tangga, pribadinya, dan juga pelayanan di gereja. Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan dan terlebih sukacita, agar semua apa yang ia kerjakan dan lakukan sungguh mendatangkan kebaikan. Kami percaya firman-Mu berkata bahwa setiap orang yang bekerja dengan giat di ladang Tuhan, jerih payah tidak sia-sia. Kau berkati dan sertai keluarga ini dengan cara Tuhan yang ajaib untuk berkat dan rezeki yang berkecukupan. Doa kami untuk anak-anak, Tuhan berkati Bang Samuel di dalam kehidupannya, dalam tugas aktivitas kegiatan sehari-harinya. Juga Bang Daniel di dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara. Tuhan lindungi dan pelihara dan jauhkan dari sakit penyakit, dari tindakan-tindakan hal yang merugikan, dan termasuk di dalamnya keselamatan dirinya selama bertugas. Kami doakan untuk seluruh keluarga besar dari keluarga Bapak dan Ibu Baris Huta Barat. Tuhan memberkati dan menyertai dan memberikan sukacita di tengah-tengah situasi seperti yang dihadapi pada hari-hari sekarang ini. Kami berdoa dan bersyukur biarlah rahmat ilahi ada di dalam kehidupan keluarga dan juga keluarga besar dari Bapak Baris dan Ibu Sontia Gajah. Kami bersyukur juga bersama dengan jemaat Tuhan yang bersama mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan memberkati dan menyertai kami setiap masing-masing dalam setiap pergumulan kami. Setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami. Relasi kami sebagai suami dan istri. Relasi kami sebagai anak dan orang tua. Relasi kami sebagai saudara bersaudara. Tuhan menjaga dan memelihara agar api cinta Tuhan yang terus membara dalam hidup kami, memberi kami kehangatan di dalamnya. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kami, terlebih ketika kami sedang berhadapan dengan COVID-19 ini, tentu berdampak banyak, baik termasuk di dalamnya beberapa dari kami mungkin yang kehilangan pekerjaan. Kami kemungkinan juga banyak yang mengalami kesulitan di dalamnya karena kondisi ekonomi kami yang saat ini sedang tak menentu. Tuhan berikan kami kekuatan, kemampuan untuk merayakan hidup kami dengan penuh syukur di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Kami berdoa Tuhan menolong kami melewati masa-masa susah ini, agar kami bersama dengan Tuhan dipimpin menuju pengharapan yang cerah. Doa kami untuk kesatuan Kopassus, Danjen, Wadanjen, staf, seluruh tenaga ahli, PNS dan juga para prajurit Tuhan. Tuhan berkati mereka di dalam tugas dan tanggung jawab mereka, dalam pekerjaan mereka, dan juga dalam pengabdian mereka pada bangsa dan negara. Doa kami untuk saudara-saudara kami yang sedang bertugas di dalam maupun di luar negeri. Tuhan memberkati mereka dan menyertai senantiasa, melindungi, menjauhkan dari mara bahaya, menjauhkan dari hal-hal yang merugikan mereka, dan memberikan kesehatan serta sukacita bagi mereka. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi saat seperti ini. Ketika kami berhadapan dengan COVID-19, tapi juga sedang berhadapan dengan bencana-bencana alam di mana-mana. Tuhan belas kasih-Mu bagi bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin kami yang berpikir, yang bertindak demi kesejahteraan rakyat. Kayak berdoa Tuhan menolong. Demikian juga tim medis yang berjibaku terus, yang berhadapan dengan hal yang tidak mudah, berhadapan dengan ancaman yang nantinya juga mungkin dapat membuat mereka terpapar karena COVID-19. Tapi mereka memiliki pengabdian dan kehidupan untuk memberikan juga pengharapan bagi mereka yang sedang mengalami sakit. Tuhan berkati bangsa kami ini. Belas kasih-Mu bagi bangsa dan negara kami ini. Inilah doa kami dan syukur kami ya Bapa, yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber berkat anugerah bagi kami, yang sudah memberikan kami rezeki, memberikan kami berkat, yang kami kumpulkan dalam persembahan kami. Tuhan menolong agar dikelola dengan baik, dan boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang masih ada dalam hidup kami, ajarkan kami untuk mempergunakan dengan baik, untuk juga dapat kami menyalurkan berkat Tuhan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Dan kami mengikat doa dan syafaat kami ini, sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa kepada para murid-murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara-saudara, sesaat lagi ibadah kita akan berakhir. Dan mari kita berlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita keseharian. Tunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin ada risiko yang kita hadapi, tapi percayalah Tuhan memberkati hidup kita. Mari kita akhiri ibadah kita dan kita berdoa dan memohon berkat dari Tuhan. Kami bersyukur Bapa, ibadah kami akan segera berakhir. Tapi kami percaya kasih setia Tuhan tak pernah beranjak dalam hidup kami. Karena Tuhan senantiasa memelihara kami masing-masing. Oleh sebab itu kami mohon, berkatilah kami untuk memperjuangkan hidup kami, untuk menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekitar kami, di mana Tuhan menempatkan kami. Saudara, pergilah dalam damai sejahtera Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkatimu, menyertaimu, dan selalu bersama denganmu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.